Sudah jelas-jelas kamu menghancurkan reputasi perdukunan santet saya. Maunya gimana? Saya maunya menghabisi. Habis musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah tentang duel hidup mati Kang Ujang Bustomi menghadapi Raja Dukun Sakti dari Jawa Tengah. Sang dukun tidak terima atas aksi Kang Ujang yang menghancurkan para muridnya. Sehingga dia ingin balas dendam kepada Kang Ujang, juga ingin membunuhnya. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan Kang Ujang Bustomi tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ki Ageng. Saya Ujang Bustomi. Saya Ujang Bustomi. Lain yang Bustomi yang saya cari. Ya, boleh saya duduk Ki Ageng? Ya. Mohon maaf Ki Ageng, saya telat karena tadi mobil saya macet, terus ban saya meledos. Ki Ageng, gimana semua sehat, semua keluarga besar pada pokoknya Ki Ageng? Sehat. Ini yang Ya sehat. kenapa manggil-manggil saya, undang-undang saya, terus katanya mau matiin saya, mau membunuh saya. Saya datang dari Cirebon ke Jawa Tengah ini, katanya Anda itu Ki Ageng Raja Santet daerah sini ya? Betul, saya Raja Santet. Oh, Raja Santet. Gimana? Kenapa mau matiin saya? Kenapa? Gimana? Ada masalah Kamu apa? sudah menghabisi reputasi saya, dukun-dukun saya. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Dukun yang didatangi Kang Ujang ini adalah Ki Ageng Ambarawa, seorang Raja Dukun Santet dari daerah Jawa Tengah. Dia ingin menantang Kang Ujang untuk melakukan duel perhitungan. Itu dikarenakan dia tidak terima aksi Kang Ujang yang telah menghancurkan para murid dukunnya. Seperti yang kita ketahui, Kang Ujang memang biasa mendatangi para dukun santet, yang tujuannya adalah untuk menghentikan aksi sang para dukun yang sangat menyesatkan. Kang Ujang mengajak mereka bertobat, dan agar kembali kepada jalan yang diajarkan Tuhan. Namun pada prosesnya, banyak para dukun itu yang malah marah dengan kedatangan Kang Ujang tersebut. Mereka tidak terima, karena menurutnya Kang Ujang telah menghalangi pekerjaannya. Sehingga kemudian, sang para dukun itu malah ingin menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Dan pada prosesnya kemudian terjadi pertarungan Kang Ujang dengan sang para dukun. Dan atas kehendak Tuhan, Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka semua. Para dukun pun banyak yang kemudian bertobat. Namun tidak sedikit pula yang tetap keras kepala. Sehingga Kang Ujang kemudian menghajarnya, hingga mereka sekarat meregang nyawa. Termasuk beberapa dukun santet murid dari sang Raja Dukun Ki Ageng Ambarawa ini. Beberapa muridnya ada yang kemudian mati, karena dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah dia kemudian menantang Kang Ujang. Dia ingin menantang duel, untuk melakukan balas dendam. Dan ketika Kang Ujang kemudian datang memenuhi undangannya, tampak sang dukun sudah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Dia ingin segera menghajar Kang Ujang, juga ingin membunuhnya. Ini murid Ki Ageng? Siap, murid saya. Oh murid. Banyak muridnya Ki Ageng? Banyak.
Gimana? Kenapa jauh-jauh dari Jawa Tengah ini, saya dari Cirebon dipanggil ke sini, itu gimana? Saya akan menghabisi kamu. Oh, menghabisi. Ingat saya itu. Makanya saya tunggu dulu. Asal tahu. Ya. Perdukunan santet saya hancur gara-gara kamu. Hancur? Hancurnya kenapa? Mohon maaf. Hancur. Tidak ada yang lagi datang minta nyatet orang. Padahal itu adalah dari leluhur saya untuk bisa nyatet orang. Itu orang minta tolong. Minta tolong untuk nyatetin orang. Oh gitu. Banyak orang yang datang untuk minta nyantetin orang di sini. Banyak. Oh. Banyak. Anda bangga ya jadi dukun? Oh, bangga sekali. Kalau saya berhasil nyatet orang, kesaktian saya, ilmu saya bertambah. Oh begitu. Betul. Kamu belum tahu aja itu. Ya, saya belum tahu, makanya salam kenal saya, salam silaturahmi saya untuk Anda dan juga semua para pengikut-pengikut Anda. Kan begitu. Kenapa sih harus ada tarung-tarungan begitu? Kenapa Anda tidak kembali aja pada jalan yang benar? Anda ya normatif saja lah, nggak usah nyelakain orang, nggak usah bikin orang bangkrut, hancur, nggak usah. Nggak usah. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Saya udah dengar yang Bustomi sudah merusak perdukunan santet saya. Ngerusaknya, cara ngerusaknya saya gimana? Tidak ada lagi orang yang datang. Makanya saya turun gunung. Makanya saya akan menghabisi kamu. Lah urusannya apa, nggak ada pasien saya dimarah-marahin? Gila aja. Hah? Kenapa urusannya kenapa? Enak aja. Urusannya kenapa? Kamu udah tahu itu. Dukun-dukun anak buah saya yang nyantet-nyantet sudah tidak ada lagi. Habis. Lah habis kata siapa? Masih banyak habis. Enak aja. Emang saya curut ngabis-ngabisin orang. Saya turun gunung untuk menghabisi. Oh, turun gunung. Saya habisi kamu. Hah? Ini pada kemana? Kok sepi? Nggak ada perempuan, nggak ada ibu-ibu, nggak ada anak-anak. Pada kemana? Mana tidak mau? Pada tidak mau gimana? Ya gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Istrinya kemana, Mbak? Istri saya nikah cerai. Semuanya bubar. Lah, kenapa urusannya dengan apa? Dengan saya? Karena tidak ada pasien. Ya. Terus? Kenapa? Ya kan bubar-bubar sendiri, terus istrinya kenapa malah cerai, malah urusannya sama saya? Kamu jangan seenaknya ngomong. Sudah jelas-jelas kamu menghancurkan reputasi perdukunan santet saya. Maunya gimana? Saya maunya menghabisi, bunuh kamu. Apakah semudah itu membunuh orang? Hah? Emang semudah itu membunuh orang? Emang saya cecek? Kamu berani-beraninya. Memang saya tunggu-tunggu kamu. Kebetulan kamu datang. Ya sabar. Ini waktunya. Saya sudah nunggu sabar. Ki Ageng Ambarawa terlihat begitu sangat marah. Hancurnya para muridnya benar-benar membuat hatinya terluka sangat dalam. Mengetahui yang demikian, Kang Ujang mencoba untuk tetap tenang dan bersabar. Kang Ujang mencoba berkata kepadanya, bahwa apa yang terjadi dengan para dukun muridnya tersebut adalah karena perbuatannya sendiri. Kang Ujang datang adalah untuk mengajak kepada kebaikan. Namun mereka malah marah, dan ingin menghajar Kang Ujang Bustomi. Beruntung Tuhan memberikan perlindungan, sehingga Kang Ujang bisa mengalahkannya dan menghancurkannya. Adapun mereka kemudian mati, hal tersebut bukanlah atas kuasanya. Malah seharusnya lah Ki Ageng Ambarawa yang seharusnya introspeksi. Bahwa akibat ajarannya itulah hal tersebut kemudian terjadi. Ajaran Ki Ageng yang mengajarkan kesesatan, telah membuat mereka terjerumus ke dalam kehancuran. Dan sebab itu pula Kang Ujang kini datang, jauh-jauh memenuhi undangan Ki Ageng Ambarawa. Kang Ujang ingin meminta Ki Ageng berhenti dari praktek sesat yang selama ini telah dilakukannya. Tidak ada hal baik ketika manusia menjalankan ajaran iblis, karena Tuhan pasti akan menghancurkannya. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, sang dukun menjadi bertambah marah. Akan tetapi, Kang Ujang juga sudah tidak peduli. Kang Ujang datang bukan sekedar untuk bersilaturahmi, tetapi adalah juga untuk menghentikan sang raja dukun santet itu. Sabar, nanti stroke. Sabar. Ini nanti bikinnya. Kamu. Ini musuh kita. Kita habisi. Kita bunuh. Serius nih, masih tetap dengan pendirian. Saya masih tetap pendirian saya untuk menghabisi kamu. Serius. Serius sih, Pak. Nggak nyesel, Pak. Tidak. Serius. Salaman. Jadi. Serius. Nggak nyesel. Mau kuburan apa rumah sakit? Tidak. Kamu bahkan yang ke kuburan, bukan saya. Enggak, tinggal jawab aja mau kuburan apa rumah sakit. Saya tidak mau ke kuburan. Maunya kemana? Saya maunya selamat karena ilmu saya tinggi. Jawab aja. Cuman mau ke kuburan atau rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan? Atau mau ke hotel?
Kuburan. Ini orang. Kamu sebelum menghadapi saya, hadapi anak buah saya. Baik, cewek. Kuburan rumah lagi. Saya tidak mau kuburan. Saya mau hidup. Lumpuhkan si hujan pulang aja. Lumpuhkan. Dalam batu dan gelap. Bantulah, bantulah, bantulah. Ya aduh. Bagus, kamu sudah mengatakan buat saya. Bagus, sudah menghancurkan anak buah saya. Bantulah saya. Memang kamu sakit yang kuat biasa. Dari self itu.
Awas kamu, lihat. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang Bustomi dengan Ki Ageng Ambarawa dan muridnya. Dengan ilmunya yang sangat hebat, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dukun murid Ki Ageng pun berhasil Kang Ujang hancurkan. Namun sang guru ternyata masih cukup kuat. Berkali-kali ilmunya berbalik menyerang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi tak lama berselang, ilmu hikmah Kang Ujang pun berhasil mengakhiri semuanya. Ketika ilmu pamungkas Kang Ujang menghantam, sang guru dukun itu pun kemudian mendapatkan ganjarannya. Ilmu yang hebat itu menghajarnya, hingga tubuhnya terkapar tak berdaya. Tubuh itu tak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Ki Ageng Ambarawa, sang Raja Santet dari daerah Jawa Tengah itu. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.